bikinnya kan ini ya. Wah, ini gimana nih? Bener ya yang saya ini ya? Ya, betul, betul. Ya? Ya, udah betul. Ini dilipat, dijadikan. Nah, dilipat begitu, ke garis yang di depannya. Lagi. Betul. Kita sapa dulu nih. Sampai keasikan. Keasikan. Anda kembali menyaksikan program Michael Chandra. Luar biasa. Masih topik kita membahas mengembalikan keceriaan si kecil ya lewat seni melipat kertas atau origami. Dan sekarang sudah ada nih sahabat saya. Cabutan buat Mbak Linda Marlina. Iya. Ini terus kayak gimana Mbak? Ini udah betul. Ya, nah sekarang yang bener ya? itunya satu lagi. Kita lagi membuat apa Mbak ini namanya? Ini kertas berguling. Jadi kertas berguling. Ya, sederhana tapi bisa dibikin mainan. Bisa dibikin mainan. Ya, mungkin dilihat dari bentuknya apa gitu ya. Cuman menantang sebetulnya ini. Jadi membuat kita apa istilahnya harus sabar pada saat mendorongnya kan. Maunya kan cepet-cepet gitu. Dan ini bisa jawaban jadi jawaban buat teman-teman, nggak cuman buat pesawat terbang aja ya Mbak ya. Pengalaman pribadi. Ini udah jadi nih, bener nggak Mbak? Iya betul, betul. Nanti disimpan yang tebalnya di atas ya. Iya, ini tebal. Terus kita dorong deh. Wow. Nanti kita ngobrol lebih lanjut sama Mbak Linda, tapi sebelumnya kita ajak pemirsa juga melihat keseharian dari Mbak Linda. Ini dia. Linda Marlina tak menyesali keputusannya untuk berhenti bekerja setelah melahirkan anak kembar. Dan karena anaklah, ia lantas menyelami dunia origami atau seni melipat kertas pada tahun 2006. Bagi perempuan kelahiran Bandung 7 Maret 1974 ini, origami bukan sekedar melipat kertas, tapi juga melatih motorik halus, kecerdasan visual, konsentrasi, dan merupakan konsep dasar matematika bagi anak-anak. Tahun 2007, Linda mendirikan Klub Origami Indonesia. Ia kemudian menerbitkan 3 buku, yaitu Origami untuk Anak Usia Dini di tahun 2012, Origami 3D atau 3 dimensi di tahun 2013, dan Kreasi Cantik Bunga Origami di tahun 2015. Linda juga berkreasi dengan menciptakan origami robot Gatot Kaca setinggi 6 meter yang meraih rekor muri di tahun 2011. Wah, ini sambil kasihkan ya, kita lipat-lipat ketagihan. Sambil ngobrol-ngobrol ya Mbak Linda ya. Ini kan awalnya guru matematika. Betul. Kenapa bisa akhirnya menerjunkan diri atau berkecimpung di origami atau seni melipat kertas ini? Jadi sebetulnya kan ini nggak sengaja. Jadi pada saat itu saya ketemu teman, diajarin origami. Awalnya penasaran aja apa sih gitu. Karena waktu itu belajar juga sambil nunggu anak sekolah. Nah ternyata setelah baca-baca di internet, dengan baca banyak buku, banyak sekali manfaat origami ini. Dan ada hubungannya juga ternyata dengan apa istilahnya, bidang yang saya geluti ya, matematik gitu. Jadi kan ada ketertarikan, makin banyak belajar kok makin banyak yang nggak tahu gitu ya. Jadi akhirnya ya sudah, saya pikir ini peluang yang bagus. Karena manfaatnya banyak, kenapa nggak dikembangkan, diberitahukan ke masyarakat, ke para pendidik gitu, agar mereka tahu dan apa istilahnya menerapkannya di sekolah gitu. Jadi sebenarnya manfaatnya apa sih buat anak-anak origami ini? Banyak banget. Sebetulnya manfaatnya nggak cuma buat anak aja, ya buat kita juga banyak. Betul. Nah untuk anak sendiri selain motoriknya terlatih, juga ini apa merangsang otaknya. Jadi semacam kayak olahraga otak lah gitu. Jadi aktivitas origami ini mirip kayak main piano, merajut gitu ya. Jadi ada koordinasi antara tangan juga otak, betul. Nah kalau koordinasi tangan dan otak membuat origami Gatot Kaca itu susah nggak? Kalau itu udah memang jadi udah levelnya betul, udah tinggi ya. Betul, dan itu ceritanya seperti apa sih?
Kesulitannya apa? 6 meter loh itu tingginya, ya kan? Ya, itu kertasnya yang kita habiskan itu sekitar 360 lembar, tapi ukuran plano, jadi A0. Dan saya tidak tidak membuat sendiri tentunya, jadi ada timnya, tim desainnya. Jadi desainnya waktu itu oleh Mas Kuku dari Jogja. Jadi kita itu punya semacam komunitas ya. Ada yang pinter desain, ada yang pinter lipat. Saat itu kita hanya waktu itu memang masih berdua. Jadi Mas Kuku yang bikin desain dan istilahnya otaknya lah gitu. Kita bantu untuk lipat, menyusun dan dengan berbagai teknik. 2011 memang waktu itu ada satu perusahaan Jepang yang meminta bagaimana. Jadi itu semacam tantangan ya buat kita. Bisa nggak bikin robot gitu ya, tapi yang ada kaitannya dengan Indonesia dengan menggunakan teknik origami gitu. Dan saat itu masuk ke dapat penghargaan MURI untuk perusahaan tersebut gitu ya. Berapa lama tuh pembuatannya? Sekitar kalau bikin sendiri sih sekitar 1 bulan kurang. Jadi mungkin 2 minggu intens di biasalah kan kalau event. Sempat stres gak sih 1 bulan kurang itu? Sebetulnya lebih stresnya kan kalau namanya event itu kan banyak faktor ya gitu. Selain tempat, jadi itu kan pakai gor juga karena tinggi banget. Terus didirikan di Senayan City, kebayang kan? Jadi prosedur untuk masuk keluar masuknya, untuk mendirikan segala macam. Karena sebulan setelahnya udah jadi. Iya, gitu. udah jadi 5 hari di Senayan City dan kita roadshow untuk memperkenalkan itu di berbagai kota di Indonesia. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Mbak Linda. Nih sekarang penasaran juga nih teman-teman juga. Mbak Linda lagi bikin apa nih? Ini ceritanya, jadi ini bentuk model tradisional di Jepang, burung merak gitu. Oh ini bikin burung merak? Iya, bikin burung merak. Oke, oh mesti ngajarin saya nih. Boleh. Nah, kayak susah ya? Ya sebetulnya kalau udah biasa melipat biasa aja. Nah jadi deh. Wah, tepuk tangan dong. Nah mungkin pemirsa dan juga sahabat-sahabat yang ada di rumah Mega Channel luar biasa ini nggak tahu, mungkin dipikirnya origami hanya seni melipat kertas. Betul. Padahal ini ada kaitannya dengan matematika, sains dan lainnya. Kita ajak mereka melihat video berikut ini. Kita tadi lihat ya di video ya, ada satelit luar angkasa. Betul. Sampai sistem airbag juga menggunakan teori origami. Ya? Sebenarnya bisa dibantu jelaskan nggak? Mungkin teman-teman pada pusing, kok ada hubungannya? Gimana korelasinya sebenarnya? Jadi kalau kita yang sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari itu kan airbag system ya. Betul. Ya, jadi lipatan ini, jadi secara sederhana kalau kita lihat, ini kan garis-garis ya, garis-garis yang dibuat ini memang ada hubungannya gitu. Jadi dia itu akan kembali istilahnya sesuai dengan ada desainnya. Jadi didesain sendiri. Matematika juga bisa nih lewat origami. Betul. Gimana sih cara metode pengajarannya seperti apa ini? Langsung. Ya, misalnya kayak gini Mas, ini kan rangka kubus ya. Nah ini desainnya dari Miyuki Kawamura, orang Jepang. Jadi
kita akan lebih memberikan visualisasi gitu ya. Kan selama ini kalau misalnya matematika itu dibayangkan, tapi dengan memegang sendiri, membuat sudutnya yang mana, itu kan akan lebih efektif gitu ya. Jadi nggak cuma belajar tapi mengaplikasikan langsung, mengetahui oh ini tuh bikin sudut gitu kan, gitu. Oh rangka kubus itu terdiri dari seperti apa gitu kan. Karena desain ini nggak cuma kubus aja, ada limas, ada prisma. Itu untuk mengenalkan geometri ya, bangun ruang. Bangun ruang, luar biasa. Langsung aja kita aplikasikan juga kepada teman-teman yang ada di rumah Michael Chandler luar biasa ini. Kita akan seni bikin melipat kertas ya, origami. Mau buat apa nih kita? Kita akan bikin hati ya. Bikin hati, cocok nih. Remaja-remaja Iya, remaja-remaja ya. Sudah dibagikan ya? Sudah dibagikan? Oh harus gede ya? Harus gede ya? Boleh, biar kelihatan. Oh biar gede, biar kelihatan ya? Ya. Sudah dibagikan, boleh dilambai-lambaikan dong ya kan? Ini saatnya buat hati ya, cocok untuk gebetan-gebetan kalian ya. Oke, siap? Langsung aja ya. Langsung ya, langsung. Ya, kita lipat menjadi segitiga. Segitiga, jadi... Nah ini salah satu tipsnya mengajar origami untuk guru-guru di sekolah adalah kertasnya yang lebih besar daripada muridnya. Gitu, jadi lebih jelas, lebih gitu kelihatan. Ya, lebih kelihatan. Kalau sama kan nanti nanya terus ya, Bu gimana, Bu gimana gitu. Oke, sudah semua? Ya. Sudah belum nih? Mana suaranya? Nah, gitu dong. Iya, kalau sudah lipat lagi jadi 2. Lipat lagi jadi 2. Nah, ditekan yang kuat ya. Gitu. Ya. Dibuka. Nah, ada apa nih? Ada apa? Ayo, ada apa? Ada garis. Ya, tuh kan udah pada tahu ya, gitu. Nambah ilmu. Nambah ilmu, garis. Ya, ini ada segitiga ya. Ada puncaknya. Ini ada alasnya. Nah, titiknya, titik yang ujung di alas dilipat ke puncaknya, ditemukan. Ke puncak. Oke. Nah, ini juga jadi salah satu pengenalan apa istilahnya? Istilah-istilah. Betul, istilah-istilah matematika sederhana ya, gitu sederhana, ya. Dua-duanya ya. Dua-duanya. Alas dilipat. Iya, dilipat ke garis tengah, atau garis puncak. Lalu tekan yang kuat. Oke, sudah. Oke, ya, kalau sudah dibalik. Sudah belum? Sudah? Iya. Kamu jangan bengong aja. Dibalik ya, kayaknya pinter-pinter deh. Pinter ya? Semuanya udah ya. Jangan-jangan waktu dia masih kecil tuh udah sampai gede ini terus origami gitu kan? Jago banget ya. Sudah ya, ini yang polos. Nah, di bagian polos dilipat. Oh, bagian polos ya, kita balik ya. Kira-kira sepertiga. Nih. Sepertiga? Ya, boleh sepertiga. Lalu tekan. Semuanya, dilipatnya semuanya. Hanya sepertiga ya? Ya, sepertiga aja. Oke. Nah, ini kan ada segitiga kecil yang lipatan. Yang ini depan. ada sakunya ya. Nah, sakunya dibuka. Lalu ditekan. Tuh. Ya, jadi ini ada garisnya disimpan di tengah. Bisa? Bisa. Bisa ya. Bisa. Ya, dua-duanya ya, kiri kanan. Jadi dibuka dulu, lalu ditekan, ditempelkan garisnya. Nah. Oke. Coba, ada yang kesulitan nggak? Kalau ada yang kesulitan, tengok kiri kanan, minta bantuan temannya. Sudah? Ya? Ada yang mau dibantu? Ada yang mau dibantu? Nah, dikit lagi nih. Dikit lagi nih. Kayaknya udah pada bisa ya? Iya. Ya, oke. Lanjutkan ya. Ini ada nih segitiga yang di atas dilipat ke garis yang di depannya. Ya. Oh. Dilipatnya jangan semuanya ya, cuma setengahnya aja. Ya, setengahnya sampai ke garis. Ujungnya itu di garis. Di tengah. Ya, di tengah. Dua-duanya? Dua-duanya. Terus yang kiri sudah? Oke. Lanjut ya. Sudah. Oke, kalau sudah, kiri kanan kan masih lancip ya? Ya. Nah, kita lipat lagi ke samping, ke tengah, maaf. Ke tengah ya? Ke tengah. Full atau? Nggak usah, sedikit aja. Sedikit aja. Oke. Sedikit aja. Nah, ya kalau dibalik jadi? Hati. Gampang kan? Coba kita balik. Wih, jadi hati. Iya.
Sekarang udah siap? Udah aku ngasihnya ke siapa? Sudah siap? Udah siap? Tinggal ditulis aja ya di sini Ditulis ya? Ke siapa-siapa. Tepuk tangan dong buat Mbak Linda. Ya, terima kasih. Sekarang kita tes Mbak Linda. Kita lihat hasil kreasi mereka origami hati. Coba diangkat hatinya, ditunjukkan. Udah jadi. Kok itu uwet-uwetan hatinya? Bagus, semua udah bisa? Bisa semua? Bisa ya, gampang ya. Bisa. Nah, nanti usai jeda pariwara, saya juga akan hadirkan bagaimana ceritanya kalau kolaborasi sambil mendongeng, sekaligus melipat kertas atau origami. Wah, penasaran? Aduh, aku lapar, mau makan. Kata si kelinci. Kemudian kelinci itu melompat-lompat keluar dari sarangnya. Dia pergi ke hutan mencari makan.